这就是黄金树地底吗？甚至包括银龙鳞片。我不会问你，只是想你的噬灵刻刀，我以为他的变异武魂青炎龙，看似是本体被分解开来。计划文界，出来吧！木清风，黑一声。 Di episode sebelumnya, Dewa Sutra Halus memberikan sebuah ramuan misterius kepada Huo Yuhao. Setelah Yuhao meminum ramuan itu, Yuhao merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya disucikan. Ramuan tersebut memiliki efek permajaan. Yuhao merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan. Lanjut cerita, sementara tubuh Huo Yuhao terus disucikan oleh ramuan yang diberikan Dewa Sutra Halus, Wang Qiwer akhirnya terbangun dari pingsannya. Wang Qiwer mengutuk pelan. Matanya yang penuh dengan kekhawatiran menatap Huo Yuhao yang duduk bersilang. Sesaat kemudian Wang Qiwer berbalik ke arah Dewa Sutra Halus. Tongkat naga emas di tangannya diarahkan ke arah Dewa Sutra Halus sementara suaranya terdengar mengatakan, "Apa yang kau berikan padanya?" Dewa Sutra Halus terkekeh dan berkata, "Aku telah memberinya sesuatu yang baik, tetapi saya tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika kamu menginginkannya." Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Dengar, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan kamu akan mati tepat di tempat kamu berada. Bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku, aku bahkan bisa menghancurkan semua tanaman yang ada di tempat ini. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya." Dewa Sutra Halus sedikit terkejut ketika dia berkata, "Kamu sepertinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dari mana kepercayaan dirimu berasal?" Wang Qiwer menatap langit saat dia secara bertahap mengangkat tombak naga emas di tangannya. Tubuhnya menjadi sedikit transparan. Pada saat yang sama energi aneh mengalir dari tubuhnya. Wang Qiwer bersinar dengan cahaya emas merah pudar. Dewa Sutra Halus bergetar hebat ketika cahaya merah keemasan ini muncul. Suara Dewa Sutra Halus yang penuh dengan keterkejutan terdengar mengatakan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Wang Qiwer berbicara dengan dingin mengatakan, "Katakan padaku apa yang telah kamu berikan padanya, apakah dia akan baik-baik saja? Aku akan memastikan semua makhluk di sini akan mati jika Huo Yuhao mati." Dewa Sutra Halus menjelaskan dengan tergesa-gesa seolah-olah dia sedikit takut pada Wang Qiwer. Dewa Sutra Halus mengatakan, "Tenanglah, saya tidak memberinya hal yang buruk." Dewa Sutra Halus menjelaskan bahwa yang dia berikan bukanlah racun melainkan hadiah karena keberanian Yuhao. Dewa Sutra Halus berbicara mengatakan, "Saya yakin bahwa Huo Yuhao ada di sini untuk menyelamatkan hidup seseorang. Namun sebelum itu saya harus melihat apakah dia memiliki keberanian untuk mengonsumsi ramuan yang pada akhirnya akan saya berikan kepadanya. Jika Yuhao memutuskan untuk mengonsumsi ramuan ini, itu membuktikan ia memiliki keberanian dan rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Dengan begitu orang ini akan layak menjalani penilaian selanjutnya." Mata Wang Qiwer menjadi kosong. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao. Terlihat bola emas merah melayang di atas kepala Huo Yuhao sementara benang emas merah muda berangsur-angsur bergerak dan menyatu dengan matanya. Dewa Sutra Halus mengatakan, "Orang itu mengatakan bahwa ini adalah ujian kepribadian seseorang. Yuhao cukup berani, dan saya sudah memberinya ramuan mistik yang sangat cocok untuknya. Dia harus berterima kasih kepada saya." Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, "Mengapa saya harus bertarung sampai mati jika kamu tidak mengancam kami? Huo Yuhao ini sangat bodoh tetapi dia beruntung akan kebodohannya, sementara itu orang yang kau bicarakan itu benar-benar..." Wang Qiwer belum selesai berbicara ketika Dewa Sutra Halus menegurnya. Dewa Sutra Halus adalah sedikit tidak senang ketika Wang Qiwer akan menjelek-jelekkan orang misterius itu. Dewa Sutra Halus bergumam mengatakan, "Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang orang itu. Dia orang yang sangat baik. Dia mengajarkan kepada kami bagaimana cara menggunakan efek misterius api es yin yang sehingga kami bisa tumbuh sangat cepat. Dia adalah penyelamat kami. Kalau tidak, aku tidak akan membantunya sama sekali." Huo Yuhao perlahan membuka matanya. Yuhao terkejut setelah menyadari bahwa dunia di sekitarnya tampak jauh lebih berwarna daripada sebelumnya. Ramuan yang diberikan Dewa Sutra Halus dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, memungkinkan Yuhao dapat mendeteksi perubahan yang paling rumit sekalipun di sekitarnya.
Yu Hao dapat melihat dengan sangat jelas dan detail bahkan jika dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Huo Yu Hao menatap ke arah Dewa Sutra halus. Yu Hao dapat melihat energi kehidupan yang luas mengalir di dalam tubuh Dewa Sutra halus. Yu Hao bahkan dapat melihat seperti apa gelombang energi di danau di belakangnya. Huo Yu Hao berdiri sembari mengatakan, mata rohku dan kekuatan spiritualku telah mengalami beberapa transformasi setelah aku menyerap ramuan yang diberikan Dewa Sutra halus. Huo Yu Hao bertanya kepada Dewa Sutra halus mengatakan, jika aku tidak mengambil ramuan itu dan aku memutuskan untuk pergi dengan Wang Qiuer, apa yang akan kamu lakukan? Dewa Sutra halus menghela nafas sembari mengatakan, jika kamu tidak minum ramuan itu berarti bahwa kamu tidak bertekad dan kamu orang egois, kamu pasti akan memberitahu orang lain tentang tempat ini, oleh karena itu aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, kalian akan menghadapi serangan habis-habisan dari binatang jiwa jenis tanaman yang ada di sekitar sumur api Yin Yang. Huo Yu Hao menghela nafas dan berkata, sepertinya aku telah diberkati dengan kesempatan yang kebetulan di antara semua bahaya. Yu Hao sekali lagi bertanya mengenai tes selanjutnya yang harus dia lalui. Dewa Sutra halus mengembang dengan marah dan berkata, kamu seharusnya berterima kasih kepada saya, ramuan yang saya pilih untukmu sangat membantumu, meskipun itu tidak dapat dianggap sebagai ramuan magis terbaik di sekitar sini, itu masih peringkat di antara ramuan abadi, dan itu juga salah satu ramuan yang paling tepat untukmu di tempat ini. Selain itu, ini yang paling mudah diserap, saya tidak membiarkan kamu merasakan sakit atau penderitaan sama sekali. Huo Yu Hao tertawa kecil dan berkata, tapi saya sudah mengalami banyak rasa sakit emosional. Baiklah, terima kasih, Anda dapat memberitahu saya tentang tes yang harus saya lalui sekarang. Dewa Sutra halus merasa puas ketika dia berkata, itu lebih baik, tes sebelumnya telah membuktikan bahwa kepribadianmu dapat dipercaya, itu artinya tes selanjutnya adalah tentang kemampuanmu. Sesuai dengan apa yang dikatakan orang itu, kamu harus menunjukkan kemampuan yang cukup sebelum dapat mengambil buku ini. Kamu harus bertarung melawan binatang buas untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup. Sebuah tanaman abadi yang berumur 100.000 tahun mulai keluar dari arah belakang danau Yin Yang. Tanaman ini bernama Ah Jiao dan dikenal sebagai ramuan abadi tipe api. Huo Yu Hao tertawa pahit dan berkata, dia adalah tanaman 100.000 tahun dan saya hanya memiliki 5 cincin jiwa, bukankah itu berarti saya hanya membuang hidup saya jika saya melanjutkan tes ini? Dewa Sutra halus berkata, apakah kamu bodoh? Saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus mengalahkannya, yang harus kamu lakukan adalah lulus pada pengujian. Pada ujian kali ini, Huo Yu Hao akan menghadapi pohon aprikot halus berkobar tipe api. Singkat cerita setelah beberapa pertukaran sengit, Huo Yu Hao yang dibantu oleh Putri Salju akhirnya berhasil lulus pada ujian kedua. Permaisuri Salju melayang di udara dan berbicara dengan dingin mengatakan, karena Huo Yu Hao telah lulus ujian, berikan buku itu padaku sekarang juga. Buku yang terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui dengan cepat terbang keluar dari hati bunga dan melayang di depan Putri Salju. Huo Yu Hao duduk bersila dan mulai membaca buku itu. Terlihat sebelum tulisan yang mengatakan, aku senang seseorang bisa melihat kata-kataku yang terakhir, jika kamu dapat lulus ujian Dewa Sutra halus, itu membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk membaca buku ini. Buku ini ditinggalkan oleh leluhur sekte Tang San. Buku ini mencatat perbedaan antara berbagai jenis tanaman abadi dan beracun. Ada juga beberapa metode penggunaan racun sekte Tang yang hilang. Setelah kamu mempelajarinya, silakan tinggalkan buku ini. Kamu juga harus menggunakan kemampuan ini dengan bijaksana. Huo Yu Hao terkejut saat dia membaca buku ini. Dia tidak berharap bahwa buku ini mencatat cara sekte Tang menggunakan racun. Yu Hao awalnya ragu dengan kata-kata Dewa Sutra halus. Orang yang benar-benar meninggalkan buku ini adalah Tang San, leluhur pendiri sekte Tang. Dia juga orang yang menemukan tempat ini. Huo Yu Hao dengan cepat membuka halaman kedua. Sebuah tulisan yang ditulis langsung oleh Tang San terukir dengan jelas mengatakan, sumur api es Yin Yang adalah hadiah dari surga. Setelah Tang San menemukan tempat ini, dia tidak berani mengambilnya sendiri. Tang San juga menemukan beberapa tumbuhan berharga di tempat ini, dan seseorang yang berhasil melewati ujian,
dia hanya dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Buku ini juga mencatat mengenai metode penggunaan racun Sekte Tang dan hanya mereka yang telah lulus ujian yang dapat mempelajarinya. Siapapun yang mempelajari catatan harta ini akan dianggap sebagai bagian dari Sekte Tang. Huo Yuhao mulai membaca buku itu dengan serius. Dia dengan cepat menemukan catatan yang terkait dengan tanaman obat yang dapat menyelamatkan hidup Wang Donger, rumput kerinduan yang rindu. Setelah Yuhao selesai membaca buku ini, dia berdiri dan mengembalikan buku itu kepada Dewa Sutra Halus. Dewa Sutra Halus mengatakan, sesuai instruksi Tang San, kamu dapat mengambil 7 jenis tanaman yang ada di sini. Huo Yuhao tanpa ragu-ragu mengatakan, saya hanya ingin mengambil 2 hal hari ini, rumput kerinduan dan karet berkobar. Adapun 5 jenis lainnya, saya akan datang di masa depan ketika saya membutuhkannya. Dewa Sutra Halus berbicara mengatakan, mengapa kamu tidak ingin pil saya? Ini dapat menetralkan racun yang tak terhitung jumlahnya, ini sangat berguna. Huo Yuhao menjawab mengatakan, saya tidak akan membutuhkannya sekarang, saya akan meninggalkan 5 peluang ini untuk masa depan. Jika teman saya membutuhkan bantuan darurat di masa depan, akan lebih mudah bagi saya untuk menemukan herbal yang cocok di sini. Dewa Sutra Halus lanjut berbicara mengatakan bagaimana dengan rumput es misterius star, ini sangat cocok untukmu, ini akan sangat meningkatkan kultivasimu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum sembari mengatakan, leluhur Tang San mengatakan bahwa kita tidak bisa serakah, saya telah menyerap embun musim gugur yang menusuk bulan purnama, saya juga telah mendapatkan energi asal surga dan bumi yang diserap oleh permaisuri salju dari mata air dingin Yin Yang. Saya tidak bisa mengambil lebih banyak untuk diri saya sendiri, energi asal membutuhkan waktu untuk sepenuhnya dicerna. Huo Yuhao memetik rumput kerinduan patah hati, dia membalikkan telapak tangannya dan memukul dadanya dengan keras, darah segar dimuntahkan dari mulutnya dan berhamburan di permukaan rumput kerinduan, darah Yuhao mulai meresap ke dalam bunga. Lapisan cahaya murni dan suci bersinar di depan Huo Yuhao, bunga putih kecil melayang pelan di depan Huo Yuhao dan menempel erat di pipinya. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit konyol, Yuhao membuka mulutnya sembari mengatakan, Donger, saya telah berhasil. Sementara itu di tempat Akademi Shrek berada, Wang Donger duduk dengan tenang di kamar Huo Yuhao. Selama 10 hari terakhir, dia dan rekan-rekannya telah menyisir seluruh akademi dan kota Shrek. Mereka bahkan telah mencari ke wilayah di hutan Stardow namun mereka sama sekali tidak menemukan petunjuk mengenai keberadaan Yuhao. Mata Wang Donger sedikit bengkak karena telah menangis berkali-kali. Ketika Wang Donger mengetahui bahwa Yuhao telah menghilang dengan Wang Qiwer, dia sangat sedih dan sakit hati. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan kehilangan Huo Yuhao. Wang Donger menangis sepanjang malam. Wang Donger mengatakan, Yuhao, kembalilah. Jika kamu kembali, saya tidak akan marah selama kamu baik-baik saja. Jika kamu masih mencintaiku, aku bersedia berbagi dengan dia. Yuhao, kembali, tolong kembali, aku sedang menunggumu, tidak peduli berapa lama aku akan menunggumu. Bei Dekan Yan dan Penatua Suan datang mengunjungi Wang Donger, namun Wang Donger tidak mendengarkan kata-kata mereka, dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, hanya ada Huo Yuhao di sana. Air mata Wang Donger mulai mengalir turun ke wajahnya sekali lagi. Wang Donger berdiri perlahan dan berjalan di depan tempat tidur Huo Yuhao. Dia diam-diam duduk sebelum berbaring di atasnya. Dia memeluk bantal dan mengendus sisa-sisa aroma Yuhao di atasnya. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari ruangan melalui jendela. Jiang Nanan memasuki kamar dan memberitahukan Wang Donger bahwa Yuhao telah kembali. Mendengar nama Huo Yuhao sontak membuat Wang Donger terkejut. Dia langsung bangkit dari tempat tidur dan matanya yang tanpa emosi menjadi bersemangat. Suara Wang Donger sedikit bergetar saat dia mengatakan, sungguh, apakah dia benar-benar kembali? Jiang Nanan memberitahu Wang Donger dengan mengatakan, ya, dia kembali, namun dia kembali dengan Wang Qiwer. Wang Donger bergegas keluar melalui jendela, sayap Dewi Kupu-Kupu mengepak terbuka dan membawanya ke arah gerbang Akademi Shrek. Jiang Nanan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, Huo Yuhao, aku tidak akan membiarkanmu pergi, Donger sangat berkorban untukmu tetapi kamu memilih untuk bersama wanita lain. Sementara itu di gerbang Akademik Shrek, terlihat Huo Yuhao yang pingsan sedang digendong Wang Qiwer di punggungnya. Mereka dikelilingi oleh Bei, Susan Shi, He Caito dan Xiao Xiao.
Wang Qiwer dengan dingin mengatakan, biarkan saya lewat. Bahkan Bei Bei, yang biasanya sangat halus, tampak sedikit marah sekarang. Bei Bei mengatakan, Wang Qiwer, apa yang terjadi pada Yu Hao, apa dia pergi denganmu? Wang Qiwer menjawab dengan dingin mengatakan, itu benar, dia pergi bersamaku. Su Sanxi berbicara dengan suara yang dalam mengatakan, Wang Qiwer, berikan Huo Yu Hao kepada kami, apa yang terjadi padanya, mengapa kamu membawanya kembali, kemana kalian berdua pergi? Wang Qiwer tidak menjawab pertanyaan Su Sanxi, sebaliknya dia bertanya mengatakan, di mana Wang Donger, Huo Yu Hao kembali tapi di mana dia? Bei Bei berkata dengan tidak sopan mengatakan, Wang Qiwer, menghilangnya Yu Hao pasti berhubungan denganmu, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi, jika kamu tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak baik. Wang Qiwer bertindak seolah dia tidak mendengar ancaman Bei Bei, dia terus berbicara dengan dingin mengatakan, di mana Wang Donger? Bei Bei mendengus dingin, cincin jiwanya bangkit dari kakinya, melihat bahwa Bei Bei telah melepaskan cincin jiwanya, Hecha Ito segera melompat mundur dan meriam jiwa yang berat muncul di pundaknya. Su Sanxi mengambil langkah ke depan dan melepaskan perisai penyusuan Wu. Wang Qiwer berdiri tanpa bergerak dan hanya menatap mereka dengan dingin. Wang Qiwer mengatakan, aku tidak akan bertarung dengan kalian semua, itu hanya akan menyakitinya, panggil Wang Donger. Su Sanxi mendengus marah, dia mengambil langkah ke depan dan akan menyerang Wang Qiwer dengan perisainya. Namun sebelum Su Sanxi melangkah maju, garis biru cerah turun dari langit ketika suara serak memanggil nama Yu Hao. Wang Donger turun dari langit dan mendarat beberapa meter di depan Wang Qiwer.